Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab kedua dari kitab Ihya Al-Ghazali, yaitu mengenai ilmu terpuji dan tercela, bahagian-bahagiannya dan hukum-hukumnya. Padanya penjelasan apakah yang fardu ain dan apakah yang fardu kifayah, penjelasan bahwa kedudukan ilmu kalam dan ilmu fikih dalam ilmu agama, sampai mana batasnya, dan keutamaan ilmu akhirat. Jadi kita masuk pada penjelasan ilmu yang menjadi fardu ain. Bersabda Nabi SAW menurut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim, dan bersabda pula Nabi SAW, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Berbeda pendapat mengenai ilmu yang menjadi fardu ain atas tiap-tiap muslim sampai berpecah belah lebih dari 20 golongan. Kami di sini tidak akan menguraikannya secara terperinci, akan tetapi hasilnya ialah masing-masing golongan itu menempatkan wajib pada ilmu yang dipilihnya. Berkata ulama, ilmu kalam ialah ilmu kalam yang wajib karena dengan ilmu kalam diketahui keesaan Tuhan, zat yang dan sifatnya. Berkata ulama fikih dan ilmu fikih yang fardu ain karena dengan ilmu fikih diketahui ibadah halal dan haram, apa yang diharamkan dan yang dihalalkan dari hukum muamalah. Ulama fikih berusaha dengan sungguh-sungguh membentangkan apa yang diperlukan masing-masing orang, tidak pada soal yang jarang terjadi. Ulama tafsir dan ulama hadis berkata, yaitu ilmu kitab dan sunnah yang fardu ain, karena dengan perantaraan keduanya akan sampai kepada ilmu-ilmu yang lain seluruhnya. Berkata ulama tasawuf bahwa yang dimaksudkan ialah ilmu tasawuf. Setengah mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf ialah pengetahuan hamba Allah dengan dirinya dan kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu ialah ilmu tentang keikhlasan dan penyakit-penyakit yang membahayakan bagi dirinya. Dan untuk membedakan antara langkah malaikat dari langkah setan, di antara mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu ilmu batin. Dari itu diwajibkan mempelajarinya bagi golongan tertentu, di mana mereka ahli untuk itu dan dapat memalingkan kata-kata dari umumnya. Berkata Abu Thalib Al-Maki bahwa ilmu yang diwajibkan ialah pengetahuan yang terkandung dalam hadis yang menerangkan sendi-sendi Islam, yaitu sabda Nabi SAW, dirikanlah Islam atas 5 sendi, mengakui bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, dan seterusnya sampai akhir hadis. Karena yang wajib ialah yang 5 itulah, maka wajiblah mengetahui cara mengerjakannya dan betapa kewajibannya, dan yang seyogyanya diyakini oleh yang memperolehnya dan tidak diragukan lagi. Ialah apa yang akan kami terangkan, yaitu bahwa ilmu seperti telah kami singgung pada kata pembukaan kitab ini, terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasafah. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini ialah tidak lain dari ilmu muamalah.
Ilmu muamalah yang ditugaskan kepada hamba Allah yang berakal dan dewasa untuk mengamalkannya. Ada 3, akidah, berbuat, dan tidak berbuat. Orang yang berakal sehat apabila telah sampai umur balik, baik dengan bermimpi ihtilam atau dengan kiraan tahun pada pagi hari umpamanya, maka yang pertama kali wajib atas dirinya ialah mempelajari 2 kalimat syahadat serta memahaminya, artinya yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tidak diwajibkan kepadanya untuk berhasil menyingkapkan bagi dirinya dengan pikiran, pembahasan, dan penguraian dalil-dalil, tetapi cukuplah sekedar ia membenarkan dan meyakini benar-benar dengan tidak bercampur keraguan dan kebimbangan hati. Hal itu mungkin berhasil dengan semata-mata bertaklid dan mendengar tanpa pembahasan dan dalil, karena Rasulullah SAW sendiri mencukupkan dari orang-orang Arab itu dengan membenarkan dan mengakui tanpa mempelajari dalil. Apabila telah terlaksana demikian, maka telah tertunailah kewajiban waktu itu, dan adalah ilmu yang menjadi fardu ain baginya di waktu itu, ialah mempelajari 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat dan memahami artinya, dan tidak ada kewajiban di balik itu pada waktu tersebut, berdalilkan jika sekiranya mati dia sesudah itu, maka adalah kematiannya dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dalam maksiat. Kewajiban selain itu akan datang dengan sebab-sebab yang mendatang, dan tidaklah yang demikian perlu dilaruri pada tiap-tiap orang, bahkan mungkin terlepas daripadanya. Sebab-sebab mendatang itu ada kalanya dalam berbuat atau tidak berbuat, atau pada akidah. Dalam berbuat umpamanya dia hidup terus dari pagi hari sampai waktu zuhur, maka dengan masuknya waktu zuhur datanglah kewajiban baru baginya, yaitu mempelajari cara bersuci dan bersalat. Kalau dia sehat dan terus tertahan sampai waktu tergelincir matahari, yang tidak mungkin ia menyempurnakan pelajaran dan mengerjakan zuhur dalam waktunya, tetapi waktu akan habis jika dia terus belajar, maka tepatlah kalau dikatakan bahwa pada akhirnya dia terus hidup, dan itu wajiblah ia mendahulukan belajar atas masuknya waktu, dan boleh pula dikatakan bahwa wajib adanya ilmu itu menjadi syarat untuk amal sesudah wajib amal itu, maka belajar itu belum lagi wajib sebelum tergelincir matahari. Demikianlah pula pada sembahyang selain dari zuhur tadi, bila dia terus hidup sampai bulan Ramadan, maka bertambah pula kewajibannya mempelajari puasa, yaitu mengetahui bahwa waktunya dari waktu subuh sampai terbenam matahari, bahwa diwajibkan puasa ialah niat menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Keadaan demikian berjalan terus sampai tampak bulan oleh dia sendiri atau oleh 2 orang saksi. Kalau hartanya bertambah atau memang dia orang berharta ketika dewasa, maka wajib pula mempelajari kewajiban zakat, tetapi tidaklah diwajibkan
itu ketika itu juga hanya berwajib waktu telah sampai setahun haulnya dari masa Islamnya. Jika dia hanya mempunyai unta, maka yang harus dipelajari ialah zakat unta. Begitu pula dengan jenis-jenis lainnya. Apabila datang bulan haji, tidaklah wajib ia bersegera mempelajari pengetahuan haji, karena mengerjakannya adalah dalam waktu yang lama. Dari itu, tidak diwajibkan mempelajari cepat-cepat. Tetapi seyogialah bagi ulama Islam memperingatkan bahwa haji itu sesuai kewajiban yang lama atas tiap-tiap orang yang mempunyai perbekalan dan kendaraan. Apabila ia memiliki barang-barang tersebut, maka mungkin timbul hasrat dalam hatinya hendak menyegerakan menunaikan ibadah haji itu. Maka ketika itu, bila hasrat telah timbul, maka haruslah ia mempelajari cara mengerjakan haji, dan tidak harus selain mempelajari rukun dan wajibnya, tetap tidak sunnahnya. Sebab bila mengerjakan sunnah, maka mempelajarinya sunnah pula. Dari itu, tidaklah menjadi fardu ain mempelajarinya. Tentang haramnya berdiam diri daripada memberitahukan atas kewajiban pokok haji itu pada waktu sekarang adalah menjadi suatu perhatian yang layak bagi ilmu fikih. Demikianlah secara berangsur-angsur tentang ilmu amal perbuatan yang lain yang menjadi fardu ain. Adapun yang tidak berbuat atau ditinggalkan mengerjakannya, maka wajiblah mempelajari ilmu itu menurut perkembangan keadaan, dan yang demikian itu berbeda menurut keadaan orang, karena tidaklah wajib atas orang bisu mempelajari kata-kata yang diharamkan. Tidaklah atas orang buta mempelajari apa-apa yang haram dari pemandangan, dan tidaklah atas orang desa Badui mempelajari tempat-tempat duduk yang diharamkan. Maka yang demikian itu juga wajib menurut yang dikehendaki oleh keadaan. Apa yang diketahui bahwa dia terlepas daripadanya, maka tidaklah diwajibkan mempelajarinya. Dan apa yang tidak terlepas daripadanya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya. Seumpama ketika ia masuk Islam, adalah ia memakai kain sutra atau duduk pada perampokan atau suka melihat yang bukan mahramnya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya yang demikian itu. Dan apa yang tidak melekat padanya tetapi akan dihadapi pada masa dekat seperti makan dan minum, maka wajiblah mengajarkannya, sehingga apabila timbul dalam negeri minuman khamar dan makanan daging babi, maka wajiblah diajarkan yang demikian dan diberitahukan, dan tiap-tiap wajib diajarkan, maka wajiblah dipelajari. Adapun mengenai akidah dan amal perbuatan hati, wajiblah mengetahuinya menurut bisikan hati. Kalau timbul keraguan mengenai pengertian yang terkandung dalam hati 2 kalimat syahadat, maka wajiblah ia mempelajari apa yang menyampaikannya kepada hilangnya keraguan itu. Jikalau tiada terguris yang demikian itu, dan ia mati sebelum beriktikad bahwa kalam Allah itu qadim, ianya akan dilihat dan tiada padanya segala sifat makhluk serta lain-lain sebagainya yang tersebut dalam bagian keiktikadan, maka sepakatlah ulama bahwa ia mati dalam Islam. Tetapi bisikan
Bisikan hati ini yang menyangkut dengan kepercayaan, sebagian timbul disebabkan kepribadian seseorang dan sebagian lagi disebabkan pendengaran dari sesama penduduk. Jikalau dalam negeri berkembang pembicaraan mengenai yang demikian dan manusia memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah, maka seyogyanya dijaga dari permulaan masa dewasa dengan mengajarkan yang benar. Kalau ke dalam hatinya telah dimasukkan yang batil, niscaya wajiblah dihilangkan dari hatinya itu. Mungkin yang demikian itu sukar, seumpama jikalau muslim itu saudagar dan telah berkembang di tempatnya perbuatan riba, maka wajiblah dipelajarinya cara menjaga diri dari riba itu. Demikian sebenarnya mengenai pengetahuan yang fardu ain, artinya ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah dia sudah mengetahui ilmu yang fardu ain. Apa yang diterangkan kaum sufi tentang memahami bisikan-bisikan musuh dan langkah malaikat adalah benar juga, tetapi terhadap orang yang ada hubungannya dengan itu. Apabila menurut biasanya bahwa manusia itu tidak terlepas dari panggilan kejahatan, ria dan dengki, maka haruslah ia mempelajari ilmu bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri, apa yang dipandangnya perlu untuk dirinya, bagaimana tidak wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 perkara membinasakan manusia: kikir yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan ketakjuban manusia kepada dirinya. Tidak terlepaslah manusia dari sifat-sifat tersebut dan lain-lain sifat yang akan kami terangkan. Dari sifat-sifat hal ihwal hati yang tercela seperti takabur, ujub, dan sebagainya yang mengikuti 3 sifat yang membinasakan itu. Menghilangkan sifat-sifat tadi adalah fardu ain dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan mengetahui batas-batasnya, sebab-sebab, tanda-tandanya, dan cara mengobatinya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu kejahatan akan terperosok ke dalamnya. Obatnya ialah menghadapi sebab itu dengan lawannya. Maka bagaimana mungkin melawannya itu tanpa mengetahui sebab dan yang menyebabkannya? Kebanyakan dari yang kami terangkan dalam bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri termasuk dalam fardu ain dan sudah ditinggalkan manusia karena sibuk dengan yang tidak perlu. Di antara yang seyogyanya disegerakan mengajarkannya apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari satu agama ke agama lain, ialah keimanan dengan surga, neraka, kebangkitan dari kubur, dan pengumpulan di padang mahsyar, sehingga dia beriman dan mempercayainya. Dan itu adalah sebagian dari kesempurnaan dan 2 kalimat syahadat. Karena setelah membenarkan dengan kerasulan Nabi SAW itu, seyogyanya memahami akan risalah kerasulan yang dibawanya, yaitu bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya maka baginya surga, dan orang yang mendurhakai keduanya maka baginya neraka. Maka apabila Anda telah memperoleh perhatian akan pelajaran tersebut secara berangsur-angsur, maka tahulah Anda bahwa inilah mazhab yang sebenarnya, dan yakinlah Anda bahwa tiap-tiap hamba Allah akan perkembangan hal ihwalnya, siangnya dan malamnya, ialah tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang mengenai ibadahnya dan muamalahnya secara terus-menerus, akan akibat-akibatnya. Maka haruslah
bertanya tentang kejadian-kejadian yang jarang terjadi dan haruslah bersegera mempelajari apa yang diharapkan biasanya terjadi dalam waktu dekat. Apabila telah jelas bahwa Nabi SAW bermaksud dengan perkataan ilmu, al-ilmu pakai alif dan lam pada sabdanya, menurut al-ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim, ialah ilmu yang disertai dengan amal perbuatan yang terkenal wajibnya atas pundak kaum muslimin. Tidak lain maka jelaslah cara berangsur-angsur pada waktu yang diwajibkan mempelajarinya. Wallahu alam, Allah yang maha tahu. Demikian, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.